Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasul karim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita masuk ke pertemuan yang ke-10 ya. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester dan ya lumayan beberapa project sudah bisa jalan. Dan kali ini kita masih tetap akan membahas tentang CRUD ya, namun yang kali ini adalah membuat CRUD secara generator. Nah, gimana cara generator? Jadi kita membuat CRUD-nya itu langsung istilahnya tinggal klik-klik kemudian jadi CRUD seperti itu ya. Kalau kemarin kan kita membuatnya satu-satu mulai dari menyiapkan controllernya, kemudian menyiapkan model dan menyiapkan view-nya ya, bolak-balik. Nah, yang kali ini kita akan belajar tentang coordinator membuat CRUD secara generator. Nah, di beberapa framework juga itu banyak sekali yang membahas tentang CRUD generator ya, tidak hanya coordinator, baik Laravel maupun yang lain juga sama, ada juga untuk CRUD generatornya juga. Nah, di fungsi dari CRUD generator ini sendiri adalah memudahkan kita dalam membangun project ya. Jadi biasanya proses yang agak memakan waktu adalah di proses pembuatan CRUD. Maka dengan adanya CRUD generator ini, program ataupun aplikasi yang akan kita buat itu bisa lebih cepat gitu ya. Bahkan kalau dengan CRUD generator itu bisa hitungan detik sudah jadi CRUD-nya ya. Dimana kalau kita kemarin membuat CRUD secara manual itu bisa memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, apalagi yang newbie atau yang baru itu bisa mungkin 1 mingguan baru bisa membuat CRUD-nya, CRUD gitu ya. Nah, tapi dengan adanya CRUD generator ini kita bisa lebih mudah. Nah, yang penting adalah pemahaman di coordinatornya, bagaimana cara kerjanya. Nah, untuk CRUD generator sendiri yang akan kita gunakan adalah Harvia Code ya. Nah, ini bisa teman-teman download nanti di Spada ya. Nanti Bapak siapkan link untuk downloadnya, kemudian nanti teman-teman bisa download. Nah, kalaupun nanti mau download CRUD generator bisa searching di Google, ada banyak sekali yang bersifat online maupun offline gitu ya. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan di sini untuk membuat sebuah CRUD ya secara cepat. Maka di sini saya siapkan CRUD generator. Kita bisa menggunakan kalau di sini Bapak menggunakan Harvia Code ya, Harvia Code. Oke, sambil menunggu proses downloading. Nah, nanti kalau sudah selesai file downloadnya ya, jadi kita tinggal buka saja Harvia Code. Nah, di dalam file Harvia Code CRUD generator ini ada 2 folder ya, ada folder asset, kemudian ada folder Harvia Code. Nah, di mana di folder Harvia Code ini terdiri dari core coordinator ya, yang digunakan untuk mengenerate CRUD tadi. Kemudian untuk aset ini dia hampir sama seperti yang materi yang kita sampaikan sebelumnya. Dia menggunakan framework Bootstrap. Nanti secara otomatis tampilannya juga sudah menggunakan Bootstrap. Nah, kedua file ini kita ekstrak ya. Kita ekstrak ke dalam folder CI3 2020 di SAM htdoc CI3 2020. Nah, langsung saja kita ekstrak di sini. Kemudian replace yes to all. Baik, nah sekarang kita coba buka filenya.
Nah, sudah ada ya aset. Jadi sama, cuma di sini ada tambahan sedikit ya, data tables. Untuk file yang lainnya sama. Nah, untuk data table ini sendiri sebenarnya ini adalah library-nya si JavaScript ya. Data table ini nanti akan kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Selanjutnya adalah folder Harvia Code, dimana ini adalah core untuk membuat CRUD tadi ya. Ini nanti yang akan kita akses supaya nanti bisa membuat CRUD. Nah, kalau sudah di copy paste ke dalam folder CI3 2020, selanjutnya adalah kita coba untuk aktifkan CRUD generatornya. Saya hidupkan SEM-nya dulu. Oke, sudah aktif ya. Kemudian Sublime Text saya buka dulu. Oke. Seperti biasa kita buka localhost, kemudian CI3 2020. Nah, langsung kita panggil Harvia Code ya. Harvia Code. Oke. Nah, nanti tampilan Harvia Code-nya adalah seperti ini ya. Jika misal di bagian atas di select table ya, ini nanti ini terhubung ke basis data, artinya kalau kita copy paste ke dalam folder materi sebelumnya, dia secara otomatis sudah terkoneksi ke database yang kita buat sebelumnya. Namun jika belum tampil data tabelnya ya, atau tabelnya belum terseleksi, maka teman-teman harus buka di bagian config ya, di bagian aplikasi, kemudian di bagian config dan di bagian database. Nah, di bagian database tinggal nanti dihubungkan ke database yang teman-teman siapkan atau dibuat gitu ya, yang akan di generate untuk dibuat CRUD-nya. Nah, karena ini Harvia Code terpisah ya dari CodeIgniter, maka harus disiapkan file CodeIgniter yang seri 3. Ini betul yang seri 3. Jadi nanti Harvia Code taruh di bagian sistemnya si CI ya, atau CodeIgniter. Oke. Kira-kira itu ya posisinya untuk tabel untuk foldernya, perlu diperhatikan. Jadi kalau tidak ada CI-nya, ini Harvia Code-nya tidak akan jalan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba buat CRUD ya. CRUD untuk tabel mahasiswa. Kemudian untuk pilihan tabelnya, ini ada regular tabel. Ini adalah tabel yang biasa. Kemudian ada data table ya, ini sudah menggunakan jQuery. Nah, kita gunakan yang reguler saja, yang biasa dulu. Kemudian juga di sini sudah disediakan untuk ekspor ke dalam bentuk Excel dan ekspor ke dalam bentuk Word ya. Jadi teman-teman kalau untuk buat ekspornya tidak usah lagi karena sudah disediakan. Kemudian juga untuk penulisan, ini adalah untuk controller ya, untuk membuat sebuah controller, dan kemudian di bagian bawah ini adalah untuk membuat sebuah model ya. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah controller namanya MHS. Kalau kemarin kita buat namanya mahasiswa, ini kita buat MHS. Kemudian untuk modelnya kita buat model MHS ya. Kemudian kita generate. Oke. Nah, di bagian bawah ini sudah terbentuk ya. Nah, nanti foldernya filenya itu akan ada masuk di bagian aplikasi, kemudian controller, kemudian nama filenya MHS. Kemudian juga untuk yang model namanya juga model MHS. Kemudian untuk application view, untuk viewnya nanti sudah ada folder dalam folder MHS ya. Kemudian di TB mahasiswa list 1, kemudian TB mahasiswa form untuk formnya, kemudian untuk read-nya ini TB mahasiswa read ya. Kemudian juga di sini sudah juga aktif untuk paginasinya. Nah, sekarang kita coba buka ya. Kita panggil controller MHS yang barusan kita buat, localhost, kemudian CI MHS ya. Oke,
tambah index.php. Nah ini jadi sudah tampil atau sudah jadi CRUD-nya ya, dimana untuk create-nya ini bagian atas teman-teman bisa tambahkan misalnya npm 2020.005 nama misalnya Ani itu ya, kemudian jenis kelamin laki-laki misalnya. Kemudian prodi teknik informatika, kita create. Oke, nah sudah jadi ya. Itu yang create-nya. Kemudian untuk read-nya ini bisa diklik ya, untuk read, kemudian atau detail atau view ya. Kemudian untuk update ini bisa kita update misalnya menjadi perempuan. Oke, berubah ya. Kemudian untuk hapus ini bisa kita hapus. Oke, artinya sudah jalan ya. Kemudian dia recordnya ada 2. Nah untuk pencarian sendiri sudah ada ya. Oke, nah sudah disiapkan untuk tombol pencarian. Artinya tinggal teman-teman menggunakan gitu ya, menggunakan CRUD generator menggunakan Harvia Code. Jadi simpel sekali cara penggunaannya. Yang pertama adalah kita download filenya, kemudian kita ekstrak ke dalam folder CI kita, kemudian kita panggil folder yang barusan kita buat di folder CI-nya, kemudian panggil nama Harvia Code, kemudian select table ya, kemudian pilih tabel yang akan dibuat. Nah kita coba buat satu lagi, tabel prodi, dan sudah sempat persiapkan tabel prodi ID dengan nama prodi, export. Nah sekarang kita coba pakai server side data table gitu ya, nanti hasilnya seperti apa. Kemudian ini prodi, modelnya mprodi, kemudian generate. Oke, nah sudah terbentuk ya di bagian bawah. Sekarang kita coba panggil prodi. Oke, nah ini sudah tampil seperti ini. Nah ini bedanya kalau kita menggunakan data tabel dengan yang tabel biasa gitu ya. Nah sini juga sudah ada create, kemudian export Excel, Word ya. Kalau Excel nanti dia ekspornya ke dalam bentuk Excel. Oke, ini ya seperti ini. Kemudian kalau Word, oke ada sedikit problem. Nah, nanti kita perbaiki. Itu terkait dengan ekspor ya. Sini juga ada. Oke. Nah, pencarian juga sudah ada, sipil. Gitu ya. Jadi semuanya sudah lengkap secara teknis ya, artinya create, read, update, delete, kemudian ditambah ekspornya juga, ditambah juga untuk pencarian. Jadi sudah meringankan dari sisi programming ya, terutama untuk membuat CRUD. Nah selanjutnya adalah bagaimana kita memodifikasi atau mengedit ya tampilan si CRUD yang barusan kita buat. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya sama dengan teknis yang minggu-minggu sebelumnya, tidak jauh beda ya, terdiri dari controller, model, dan view. Nah untuk bagian outputnya ini ada di bagian view, jadi teman-teman bisa langsung mengubah bagian view. Nah kita coba lihat, misalnya kita mau mengubah ini menjadi TB mahasiswa list menjadi data mahasiswa, maka langsung kita ke bagian view ya, bagian view, folder MHS, kemudian di bagian list ya, di bagian list
Nah, di sini kita rubah menjadi data mahasiswa. Oke, kemudian kita saving, simpan. Itu ya. Nah, kemudian bagian create ini kita misalnya mau rubah menjadi tambah. Nah, jadi di bagian lain 16. Create tambah. Searching ini bisa diganti cari. Oke, cari ya. Nah, kemudian untuk di bagian aksinya ini bisa kita ganti menjadi tombol. Jadi ya, kita coba view misalnya, edit, hapus. Ya. Nah, kemudian kita bisa ubah ya atau tambahkan menjadi, kita bisa copy paste bagian kelas ini ya, kelas button. Perhatikan kutipnya. Oke, untuk view. Kemudian edit. Ini danger ya. Danger. Untuk edit sukses misalnya. Primary ini kita kasih warna kuning, warning. Oke. Oke, nah, seperti ini ya. View, edit, hapus. Oke. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita menambahkan misalnya seperti yang minggu kemarin ya, mahasiswa. Kita tambahkan header dan footer di bagian bawah. Nah, ini kita bisa adopsi dari dari kontrol, dari view mahasiswa ya, dari view mahasiswa. Nah, ini bisa kita adopsi nanti kita masukkan di bagian controller gitu ya. Controller mahasiswa, kita ambil bagian template headernya, copy, paste, kemudian kita buka controller mahasiswa. Nah, di bagian controller mahasiswa ini saya jelaskan dulu sebelum kita copy paste ya. Dia sudah termasuk dalam pembuatannya, controllernya ini sudah public index ya,
sudah input, kemudian juga rate-nya, kemudian create ya inputnya, update, ini proses update-nya, kemudian hapus. Nah, dan ada yang ada tambahan adalah di bagian public rule-nya ya. Nah, ini difungsikan adalah untuk memvalidasi data. Jadi kalau misalnya kita menginputkan data ya seperti ini, tambah. Nah, kemudian ada field yang kita kosongkan, langsung kita simpan. Nanti akan ada informasi untuk memvalidasi data bahwa data yang diinput ini tidak boleh kosong gitu ya. Jadi di sini sudah disediakan untuk form validasi juga. Oke, kalau misalnya tidak mau atau datanya boleh kosong diinputkan, kita tinggal hapus required-nya ya. Nah, tinggal kita hapus. Nah, jadi yang prodi boleh kosong, yang lainnya nama JK tidak boleh kosong gitu ya. Nah, jadi sudah lengkap, jadi tinggal menggunakan saja. Oke, nah tadi kita lanjutkan ya. Kita buka controller mahasiswa, kita ambil bagian header, kemudian kita copy paste ke bagian index dulu ya, di bagian index. Kita lihat di bagian view, this.view. Nah, kita copy paste di bagian di atasnya. Kemudian untuk footernya kita ambil bagian bawah, kita copy paste. Kemudian kita saving dan kita lihat hasilnya. Oke, sudah sama ya tampilannya. Nah, ini yang manual. Kemudian ini yang menggunakan CRUD generator. Nah, untuk bagian create mahasiswanya juga sama, kita tambahkan juga. Copy paste. Di bagian read kalau mau ditambahkan bisa kita masukkan di bagian 60. Kemudian untuk footernya oke, saving. Oke, ya seperti ini. Kemudian di bagian create terus di bagian update ya, kita tambahkan di bagian update. Oke, kita saving dan kita lihat hasilnya. Oke, tambah data, kemudian view dan edit. Nah, untuk pengubah nama bagian atas ya, ini di bagian view. Jadi kalau misalnya mau menyesuaikan, misal jenis kelamin kita buat opsional, misalnya pakai combo ataupun misalnya pakai list menu ya, atau pakai option button. Nah, ini tinggal teman-teman buka di bagian view ya, view si mahasiswa, MAS ya, view MAS. Kemudian di bagian form. Nah, kemudian ini tinggal diganti saja. Tambah data. Sorry, update tadi ya. Kita update.
update data, update data mahasiswa. Kemudian yang tambah to create ya. Kemudian view, ini ada di bagian list ya. Title-nya bisa diganti My Program. Oke. Nah, jadi itu ya pembuatan CRUD ke generator menggunakan apa namanya, Harvia Code ya. Sekarang tinggal teman-teman coba, silakan nanti buat tabel di database ya, di base data, kemudian buat CRUD-nya menggunakan Harvia Code. Oke, silahkan dicoba.